Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di ruangan yang terbaik di Sekolah SMP Negeri 5 Binjai dalam rangka sosialisasi diseminasi budaya positif di SMP Negeri 5 Binjai. Sebagai peserta calon guru penggerak angkatan 9 ditugaskan untuk memberikan sosialisasi tentang budaya positif. Jadi ada banyak hal memang yang selama ini kita tidak dapatkan di bangku kuliah maupun di proses belajar mengajar kita di lapangan. Di CGP ini banyak hal yang kita dapatkan, hal-hal yang baru. Oke Bapak Ibu sekalian, ini apa saja yang akan kita bahas tentang budaya positif. Konsep inti budaya positif, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas. Nah inilah yang akan saya coba jabarkan. Mohon maaf izin Bapak Ibu guru, apalagi Pak Senior, ada Ibu Marihatul, Ibu Senior ini sepertinya kan semua. Jadi bukan saya mengajari, saya hanya mensosialisasi. Inilah ada beberapa hal yang saya wajib harus menyampaikan kepada Bapak Ibu guru sekalian. Baik, selanjutnya slide. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja itu disiplin positif, Bapak Ibu sekalian? Nah, jadi menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu dina, yang artinya belajar. Nah, tujuan dari disiplin positif, Bapak Ibu sekalian, adalah anak mampu memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan menghormati diri mereka sendiri serta menghormati orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satunya bagaimana kita menanamkan disiplin. Namun yang anggapan dari kita selama ini disiplinnya itu hukuman misalnya seperti itu, dan atau konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, disiplin itu ternyata tujuannya agar anak mampu memahami perilaku mereka. Artinya Bapak Ibu sekalian, anak-anak akan memahami kalau mereka melakukan kesalahan, menyadari, membangkitkan kesadaran. Tujuannya Bapak Ibu sekalian, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Nah, ini ada istilah baru lagi, motivasi dari dalam dan motivasi dari luar. Oke, mengapa itu muncul nanti ada slide kita jelaskan. Silakan slide. Nah, dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Artinya nilai-nilai kebajikan itu yang akan menjadi keyakinan diri kita, keyakinan sesama, keyakinan sekolah. Ya Bapak Ibu, apa yang menjadi kebajikan itu yang berkaitan dengan suku bangsa kita, agama kita, bahasa maupun latar belakangnya. Baik, Dan Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intriksinya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, beberapa institusi atau organisasi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Nah, kita hari ini menggunakan kurikulum Merdeka Belajar dengan jargonnya profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia yang menjadi kebajikan nilai-nilai kebajikan universal: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebiasaan
bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Selanjutnya, 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Ini organisasi Bapak Ibu sekalian yang membuat 9 pilar nilai kebajikan itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, menurut Lifelong Godliness and Life Skill, ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kita percaya dan saya yakin kita punya keyakinan yang sama Bapak Ibu. Ini adalah semua masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada diri kita dan yang kita yakini ya Bu ya Pak. Oke, slide. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, penguasaan, kasih dan rasa terima kasih, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Ini menurut dosen juga ya Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Silakan slide-nya. Tahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan fisik kita ya Bapak Ibu. Ini untuk makan dan minum ya. Ini yang bersifat fisik. Nah, kasih dan sayang dan rasa diterima sama teman, saudara, ya, kebutuhan ingin disayangi. Selanjutnya kebebasan, free ya, ingin bebas. Kesenangan, kebutuhan akan sesuatu yang kita inginkan, yang kita miliki, yang menyenangkan hati kita. Penguasaan, ini juga sifat dasar manusia ingin menguasai. Oke, next. Motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa saja itu? Kita lihat. Daniel Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasinya. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, next. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hari ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Konsekuensi restitusi ini ada identitas gagal, ada identitas sukses. Bapak Ibu sekalian, cenderungan walau bukan hanya di sekolah, bahkan di rumah ya, cenderung kita memberikan hukuman. Hukuman ini ada dampaknya ternyata. Dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Selanjutnya tiba-tiba
tidak diharapkan atau sangat melukai. Ya, hukuman ini dibuat guru, menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, bahkan merendahkan. Inilah yang kadangkala kita tidak sadari terucap dari mulut kita. Nah, ini masuk kata dosen kelompok identitas gagal. Nah, identitas sukses yang bagaimana? Disiplinnya yang pertama kelompok konsekuensi. Nah, ini kehilangan hak waktu jeda seorang diri, penahanan, susah diketahui, masuk akal, dibuat oleh guru dan murid. Ya, pelakunya membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Ada lagi kelompok yang lebih baik lagi, inilah restitusi. Ya, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki dirinya, berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Dibuat oleh murid atau anak, menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan, berpikir restitusi murid atau anak. Nah, Bapak Ibu sekalian, di CGP itu kalau peraturan dia sifatnya top down, artinya informasi yang guru kasih ke anak-anak itulah yang akhirnya tidak mengikuti peraturan, maka akan mendapat hukuman. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di sini tidak lagi peraturan namanya, tapi melainkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini itu yang diambil dari yang kita di awal tadi, nilai-nilai kebajikan yang setiap manusia pasti punya, akan dicurahkan pendapat itu melalui keyakinan kelas guru dan siswa. Oke, next. Daniel Goosen dalam bukunya Restitution menyimpulkan ada 5 posisi kontrol guru. Artinya Bapak Ibu guru sekalian, ini 5 ini pernah kita alami. Yang pertama, kita sebagai penghukum, ya, membuat merasa bersalah. Sebagai teman, posisi kita ya Bu, Bapak pemantau dan manajer. Jadi 5 ini pernah kita alami. Nah, sebenarnya yang baik itu yang mana? Oke, next. Ini penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan menggunakan caranya dia. Oke, next. Ini penghukum. Nah, ini pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan tidak dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak
bantuan Bapak selama ini ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan posisi pemantau. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Apa yang sudah kamu lakukan? Dengan siapa? Sama siapa? Menurut kamu apakah itu sudah benar? Itu pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Selanjutnya, next. Nah, ini posisi sebagai manajer. Posisi terakhir, manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Persilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid sebagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini salah satu contoh-contoh posisi kita sebagai manajer dalam menangani kasus anak. Oke, next. Ibu, ada kasus Adi yang terlambat hadir di sekolah. Makanya baiknya juga ada guru BK juga semua ya, dan guru PK. Artinya cocoknya ini semua ini ya kita hadir. Pertama, penghukum. Ini kalau kita sebagai penghukum ya, posisi kontrol sebagai penghukum, nadanya suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa kau datang tepat waktu? Begitu ya. Selanjutnya, tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Hasilnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Kita nggak sadar karena kita memang namanya guru kan ada rasa ya, ada emosi ya. Tapi kita berpikir ulang kembali setelah yang kita ucapkan, bagaimana efeknya ke depan.
Kita tengok ruangan kelas kita, coretan banyak sekali. Mejanya dicoret, baju putih. Berarti apa? Ternyata kebanyakan kita posisinya itu sebagai ini deh. Oke, next. Membuat merasa bersalah. Ini posisi kontrol yang kedua. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali ngecewain ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaannya. Next. Ini baru satu kasus saja, Adi yang terlambat hadir di sekolah, Bapak Ibu sekalian ya. Sekarang padahal banyak sekali kasus-kasus anak kita di sekolah. Sebagai posisi teman, ini guru sebagai teman. Nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kan kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti bapak guru bantu kamu ini sambil tersenyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung kepada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh Bapak Awi, kalau yang lain belum tentu, ya kan? Adi hanya dan belum tentu berperilaku yang sama dengan guru-guru yang lain. Pernah kita jumpai Bapak Ibu begitu ya? Sama saya kok lulut, tapi kok sama yang lain kok nggak lulut begitu ya? Nah, oke, next. Sebagai pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Okay, next. Nah, ini posisi manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat
tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Next. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat ada konsekuensinya apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Oke, next. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kita sudah merasakan, sudah dapat gambaran ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu sekalian, sebagai apa tadi, penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Nah, kira-kira kembali lagi kepada Bapak, kepada Ibu, posisi yang sebaiknya itu yang sebagai apa? Kalau saya tanya, kira-kira sebagai apa yang pantas, yang cocok? Posisi kita, posisi guru sebagai manajer. Terima kasih Bu Ida, Bu Rodia, Bu Pani, ya kan? Yang lainnya pun jawab tapi dalam hati. Tepuk tangan dong biar semangat. Oke, next. Ya, ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, oke, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Okay, next. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dengan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Oke, next. Ini contoh keyakinan kelas 9C. Wali kelasnya, bekerja sama menjaga kebersihan, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, mengajarkan tugas tepat waktu dan aktif di kelas. Ini contoh-contoh keyakinan kelas Bapak Ibu sekalian, dan keyakinan ini disepakati oleh semua anggota kelas. Hasilnya kita bisa tempelkan di dalam kelas. Keyakinan, contoh keyakinan di kelas 6. Masuk kelas sebelum jam 7, mengerjakan PR di rumah, masuk dan keluar kelas sesuai jam, berbicara sopan dan santun, baju seragam dimasukkan lengkap nih kayaknya ya Bu ya, keyakinan kelasnya. Untung saja nggak ditulis di 19 di sini. Guru menunggu siswa masuk dalam kelas. Repot kalau itu ya, kalau dibuat seperti itu di sekolah kita ya. Oke, next. Segitiga restitusi. Nah, ini contohnya seperti gambar segitiga ya. Nah,
Ini validasi tindakan yang salah, baru menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Ini ada di dalam proses kita dalam menyelesaikan masalah anak, ya, segitiga restitusi. Yang bagian validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kalau menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, tatkala misalnya ada anak yang bermasalah, kecenderungan kita langsung tunjuk apa salahmu gitu ya. Mestinya menstabilkan identitas dulu. Setiap orang pasti banyak salah. Bukan kamu aja, saya pun juga pernah bersalah. Nah, seperti itu dia, menstabilkan identitas. Baru selanjutnya apa? Nah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Iya Bu, dia ganggu-ganggu saya misalnya. Nah, baru selanjutnya, kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya saling menghargai lah Bu, jangan mengejek, jangan membuli. Nah, inilah dianya. Artinya dia akan sendiri menunjukkan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Oke, next. Nah, videonya, Ibu sekalian, mari kita saksikan. Ini adalah posisi guru sebagai restitusi, ya. Nah, ini saya juga belajar Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga sosialisasi ini yang saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian bermanfaat. Sekali lagi terima kasih banyak atas kerjasamanya. Semoga kita selalu semangat, sehat, dan peduli dengan pendidikan, karena guru adalah tonggak sebagai agent pembaharu. Artinya kembali kepada pendidikan itu kepada kualitas gurunya. Kalau gurunya maju, insya Allah muridnya maju, Indonesia pun juga maju. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang semua. Sampai jumpa kembali.